Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Dwi Kurniawan dengan NPM 2359201006 dari kelas 6A. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan pembuatan dashboard analisis data dari studi kasus Dinas Lingkungan Hidup yang akan digunakan oleh kepala dinas dalam pengambilan keputusan. Di mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah analisis dan visualisasi data. Oke, di sini menggunakan tools dari Google Looker Studio atau Google Data Studio ya. Dan di sini ada beberapa hal yang harus dikerjakan. Yang pertama, di sini membuat scorecard yang menampilkan total timbulan sampah harian, tahunan, jumlah provinsi, dan juga kabupaten kota. Nah, di sini sudah saya buat. Yang pertama, untuk membuat scorecard ini, kita klik di tambah diagram, lalu pilih di kartu skor yang ini. Kalau sudah, kita klik, lalu letakkan di mana saja yang menurut kalian bagus. Nah, jika sudah diletakkan, kalian ubah dari kolom utamanya ini, ubah ke apa yang diinstruksikan. Kayak tadi kan timbulan sampah harian, maka pilih harian. Begitu juga lakukan hal tersebut sampai 3 kali lagi untuk tahunan, kabupaten kota, dan juga provinsi. Nah, dari hasil scorecard ini bisa dilihat total timbulan sampah harian yaitu sekitar 67.552. Sedangkan tahunannya di sini terdapat 31.996.590. Untuk jumlah kabupatennya di sini terdapat 291 dan jumlah provinsinya 35. Oke, selanjutnya di sini membuat grafik batang atau bar chart yang menampilkan 10 kabupaten dengan timbulan sampah harian terbesar. Nah, untuk membuatnya masih sama, kita klik tambah diagram lalu pilih yang ini ya. Karena disuruh diagram batang, kita pilih yang ini lalu letakkan di mana saja. Jika sudah, pada bagian properti di penyiapan ya. Di sini dimensi X-nya kita pilih sesuai dengan instruksi. Karena tadi disuruhnya kabupaten, maka kita pilih kabupaten. Lalu kita tambahkan metrik, yaitu timbulan sampah harian, karena disuruhnya harian. Nah, dari hasil diagram batang ini, bisa dilihat kota dengan timbulan sampah harian terbanyak, yaitu ada di kota ADM, Jakarta Timur, dengan total 2.333. Selanjutnya ada kota Bekasi dan juga seterusnya ya. Karena di instruksinya disuruh dibataskan 10, jadi kita batasin di jumlah batangnya ini ya. 10 dan kita unchecklist di lainnya ini. Sedangkan untuk instruksi yang ketiga, di sini kita disuruh buat pie chart eh, memperlihatkan kontribusi timbulan sampah berdasarkan provinsi ya. Cara membuatnya buka tambah diagram, lalu pilih lingkaran, kita klik pilih yang ini, klik lalu letakkan di mana saja. Nah, masih sama untuk pembuatannya sendiri. Setelah diletakkan di bagian properti, kita masuk di dimensinya ya, karena disuruhnya provinsi. Jadi kita pilih provinsi dan di metriknya ini bebas, bisa harian, bisa tahunan. Karena hasilnya sama saja ya. Nah, dari pie chart ini bisa dilihat
eh, timbulan sampah, penyumbang sampah yang banyak di sini tuh ada di Jawa Timur dengan total 21,1%. Yang kedua ada Jawa Tengah dengan total 19,3%. Lalu seterusnya ya, dari Jawa Barat sampai Kalimantan Barat. Dan itu di top 10-nya ya. Oke, selanjutnya yang keempat, gunakan geomap pada Locker Studio untuk menampilkan persebaran timbulan sampah berdasarkan provinsi ya. Nah, untuk membuatnya di sini agak sedikit spesial ya. Dimana di sini kita klik tambahkan diagram, lalu kita pilih Google Maps yang peta balon. Kita letakkan di mana saja, misalnya di sini. Nah, jika seperti ini saja, dia awalnya itu tidak tampil seperti ini ya. Jadi harus ada ditambah atau diubah. Kita masuk ke data ini, pada bagian data sampah, kita klik edit sumber datanya. Karena tadi disuruhnya provinsi ya, jadi kita ubah provinsi ini yang awalnya dia teks, kita ubah ke geografis, lalu pilih pembagian administrasi negara tingkat 1 ya. Jika sudah, kita klik selesai, maka dia akan tampil seperti ini. Dan jangan lupa juga ya, setelah setelah diubah tadi, di kolomnya kita pilih provinsi agar dia tampil ya jumlah tumpukan sampahnya di sini. Dan di sini saya menambahkan ukuran, yaitu timbulan sampah tahunan ya, untuk melihat persebaran sampahnya ini ada di mana saja ya. Jika kita lihat di sini, penyumbang sampah terbanyak ini berada di Pulau Jawa ya, sepertinya. Karena dari hasil ukuran ini, yang paling besar lingkarannya itu ada di Pulau Jawa. Coba kita lihat dari provinsi mana dia. Yang paling besar di sini ada Jawa Tengah ya, dimana dia sampah tahunannya itu sekitar 4.497.427. Yang kedua ada Jawa Timur 4 juta juga ya, sekian. Untuk di Lampung sendiri di sini ada sekitar 9.979.979.979.000. Nah, dari sini saja antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa sangat jauh ya. Jadi penyumbang sampah yang banyak ini ada di Pulau Jawa. Oke, untuk selanjutnya, nah di sini disuruh buat tabel interaktif yang menampilkan provinsi, kabupaten, timbulan sampah harian, tahunan, lalu disuruh mengurutkan data berdasarkan timbulan sampah tahunan dari terbesar ke terkecil. Caranya masih sama, kita pilih tambahkan diagram, pilih tabel, kita klik, lalu taruh di mana aja. Jika sudah, masuk ke properti. Di instruksinya tadi kan pas saja ya, provinsi, kabupaten, kota. Jadi kita masukkan di dimensinya ini provinsi dan kabupaten. Matriksnya kita tambahkan sampah harian dan juga sampah tahunannya. Nah, jika sudah, kita ke bawah, diurutkan ini, kita pilih timbulan sampah tahunan sesuai dengan instruksinya ya. Sampah tahunan dari terbesar ke terkecil. Lalu kita pilih yang menurun. Nah, di sini hasilnya ya, untuk timbulan sampah tahunan ada di Jakarta Timur dengan total 8.500 sekian.
Coba kita cek yang paling sedikit itu ada di Kepulauan Riau, Kepulauan Anambas sekitar 4.000 sekian ya. Oke, dan yang terakhir di sini disuruh membuat kalkulator yang menghitung rata-rata timbulan sampah tahunan per kota atau per kabupaten ya. Instruksi yang keenam masih sama ya. Kita klik tambahkan diagram di kartu skor, kita pilih yang kartu skor ini. Jika sudah, di bagian properti kita masukkan rata-rata timbulan sampah tahunan. Nah, untuk buat ini kita perlu masuk ke data dulu, lalu kita klik tambahkan kolom yang kolom kalkulasi. Nah, ini dibuat nama kolomnya ya. Kalau saya itu nama kolomnya di sini rata-rata timbulan sampah tahunan. Jika sudah, di formulanya ini kita pilih yang timbulan sampah tahunan. Jika sudah, kita klik selesai. Nah, baru di kolom utamanya kita masukkan yang kolom baru tadi, yang rata-rata. Nah, di bagian ini ya, sebelumnya sum, kita ubah ke average ya. Dari yang sum total menjadi average rata-rata. Nah, di sini jika kita lihat ya, rata-rata timbunan sampah tahunannya itu sekitar 100 109.000 sekian ya. Nah, jadi secara rata-ratanya itu setiap kabupaten atau kota dia memikul beban timbulan sampah sekitar 109.000 ya dalam waktu 1 tahun. Jadi jumlah ini sangat penting untuk dijadikan sebagai acuan untuk dinas lingkungan hidup ya. Apabila terjadi suatu daerah yang total sampahnya itu berada jauh di atas ini, di atas 109.000 ini, maka daerah tersebut itu bisa masuk ke kategori kritis ya, yang dia butuh prioritas lebih baik gitu ya, dari alokasi anggaran, penambahan angkutannya, atau untuk mengedukasi masyarakat gitu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.